A little rough on the old middle, though. Oh, haven't you heard? These are. She's counting on you. Yes. Yes, what? Get rid of you. I was just trying to call my father. I was just trying to call. Don't lie to me. I'm not. I believe you. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Film yang berjudul Believe Me, The Abduction of Lisa McPhee ini menceritakan tentang seorang anak yang berumur setahun yang diculik berkali-kali, namun dibebaskan kembali oleh si pelaku karena kelebihan yang ia miliki. Sehingga akhirnya ialah yang menjadi saksi kunci untuk menangkap si pelaku yang ternyata telah membunuh banyak korban sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam cerita, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan menjadi pokok cerita dalam film ini. Yang pertama, Lisa. Inilah sang tokoh utama kita yang menjadi korban penculikan. Yang kedua, Bobby, sang penculik yang melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, Larry, sang polisi yang menyelidiki kasus penculikan yang dialami oleh Lisa. Yang keempat, nenek Lisa sekaligus kekasihnya Morris. Yang kelima, Lori, adik Lisa yang sangat menyayangi dan mengkhawatirkan kakaknya. Oke, langsung saja, inilah bedah jalan cerita film Believe Me. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lisa. Ia menjalani kesehariannya sebagai seorang kasir di sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis kue. Dalam pekerjaannya, ia melayani konsumen dengan sikap yang baik, seakan-akan terlihat bahwa ia bahagia dengan pekerjaannya. Namun, saat pada malam harinya, ketika ia sudah pulang bekerja, di saat mengayuh sepeda, raut wajahnya pun berubah 360 derajat. Yang sebelumnya bergembira berganti menjadi wajah yang sedih seperti sedang memiliki banyak beban pikiran. Di dalam pikirannya, ia terbayang saat-saat di mana kekasih neneknya yang bernama Morris melakukan hal tak senonoh di saat dia tertidur. Di dalam perjalanannya saat pulang ke rumah itu, ia melihat sebuah mobil yang terparkir di tepi jalan, sehingga ia pun merasa takut dan mengayuh sepedanya lebih kencang lagi. Hingga ia pun sampai ke rumah. Keesokan harinya, ia pun mendapat telepon dari adik kesayangannya Lori. Dalam pembicaraan mereka, Lori meminta Lisa untuk pindah dan tinggal bersamanya. Untuk sesaat wajahnya terlihat sedikit bahagia. Namun, ia kembali bersedih ketika ibunya yang terlihat seperti tante girang mematahkan semangatnya dan mengatakan alasan kenapa ia dipindahkan ke rumah neneknya, yaitu untuk membantu kehidupan neneknya. Esoknya, ia kembali bekerja. Seperti biasa, Lisa melayani para pembeli dengan sikapnya yang sangat ramah. Tidak terlihat sedikit pun bahwa ia memiliki beban pikiran. Hingga sampai pada malam harinya ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumah, saat telah selesai bekerja, ia kembali melihat mobil hitam yang sebelumnya sudah sempat ia lihat. Mobil itu pun mulai berjalan mendahulunya dan berhenti di suatu tempat di depannya. Dan tiba-tiba si pengendara mobil langsung menangkap Lisa yang sedang bersepeda dan memasukkan ia dalam mobilnya. Di dalam sanalah Lisa langsung bertanya. Setelah selesai melakukan hal tak senonoh tersebut, si pemilik mobil langsung menutup mata Lisa menggunakan sebuah kain lalu membawanya. Sepanjang perjalanan, Lisa sempat mengintip sedikit arah perjalanan mereka, hingga sampailah di suatu tempat si penculik menghentikan mobilnya. Ternyata ia membawa Lisa ke tempat tinggalnya. Sebelum memasuki ruangan, mereka melewati tangga terlebih dahulu. Sesampainya di dalam sana, penculik langsung menyuruh Lisa untuk membuka bajunya dan ia pun membawa Lisa ke dalam kamar mandi. Di sana ia memandikan Lisa hingga bersih dan kembali. Setelah itu, si penculik mengikat Lisa kembali dan membiarkan Lisa berbaring. Saat itu, ia mulai mengajak Lisa untuk mengobrol.
dan ternyata Lisa yang sebenarnya adalah seorang anak yang sangat pintar, menuruti semua keinginan si penculik agar nyawanya tetap selamat. Beralih ke tempat lain, sang nenek yang mendapati bahwa cucunya belum pulang mulai melapor kepada polisi. Dalam percakapan mereka, ternyata Lisa sering pulang larut malam hingga jam 3 pagi untuk bekerja, membantu menghidupi sang nenek. Di sini terlihat bahwa sang nenek bukannya menyayangi cucunya, tapi malah memperbudaknya. Seorang polisi diutus ke kediaman ibunya untuk mencari tahu informasi keberadaan Lisa. Namun sang ibu meragukan kalau ia diculik. Sang ibu malah menuduh Lisa kabur dan melarikan diri dari rumah neneknya. Namun adiknya Lori sangat yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Lisa. Ia tidak mungkin kabur tanpa sepengetahuan Lori. Dan hanya Lori lah satu-satunya orang yang peduli terhadap Lisa. Di sini terlihat beratnya cobaan hidup yang dihadapi oleh Lisa. Sang ibu yang tak peduli terhadap anaknya, kekasih sang nenek yang sering memperkosanya, ditambah lagi dengan sang nenek yang memperbudak cucunya. Namun ia tetap tegar menghadapi itu semua. Kembali lagi kepada Lisa. Dalam tidurnya ia kembali terbayang bahwasanya dahulu pada saat ia pertama kali pindah untuk tinggal di tempat neneknya, ternyata sang neneklah yang menyuruh Lisa untuk melayani kekasihnya, sehingga ia dapat kuat menghadapi si penculik karena sebelumnya hal tersebut juga telah pernah ia alami. Dan ternyata Lisa adalah anak yang sangat pintar. Ia mulai membuat si penculik nyaman dengannya agar nyawanya tetap selamat. Besoknya sang polisi yang menangani kasus Lisa mulai mencari informasi ke tempat dia bekerja. Dan di sana, bos tempat Lisa bekerja mengatakan bahwasannya Lisa adalah seorang anak yang bertanggung jawab, dan kabur seperti itu bukanlah sifat Lisa menurutnya. Si penculik yang mulai merasa nyaman dengan Lisa membuatkan Lisa sebuah sandwich untuk makan malamnya. Di saat bersamaan mereka melihat berita di televisi bahwasannya seorang anak di bawah umur telah dilaporkan hilang. Itu adalah Lisa. Melihat berita tersebut, sang penculik pun panik dan marah, hingga Lisa pun harus berusaha untuk menenangkan si penculik tersebut. Ketika keadaan sudah mulai tenang, Lisa meminta kepada si penculik bahwa ia ingin pergi ke kamar mandi. Di sana ia meminta sedikit privasi sehingga si penculik meninggalkan Lisa seorang diri di dalam sana. Di saat dia sudah sendiri, ia menguatkan dirinya. Lisa mulai menempelkan beberapa jarinya ke kaca, kloset, dan beberapa tempat lainnya yang ada di kamar mandi untuk meninggalkan sidik jarinya. Di sana ia juga menemukan sebuah sepatu yang berlogo kanguru di dalam toilet tersebut. Karena merasa Lisa terlalu lama, si penculik pun marah dan menyeretnya keluar seraya mengancam dan membunuhnya. Tapi entah kenapa si penculik tidak sanggup membunuh Lisa. Berlanjut di saat si penculik tertidur, Lisa mulai memperhatikan sekelilingnya dan menemukan sebuah telepon. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil telepon tersebut dan mencoba menelpon seseorang. Tapi tiba-tiba si penculik datang dan kembali mengancam untuk membunuh Lisa. Maka Lisa pun mulai mengatakan bahwa ia ingin menelpon ayahnya yang sedang sakit keras. Dan disinilah si penculik mulai bersimpati kepadanya. Akhirnya si penculik memutuskan untuk melepaskan Lisa, dan ia membawa paksa Lisa ke suatu tempat. Lisa menggigit jarinya dan mengusapkan darahnya ke kursi mobil yang sedang ia duduki, entah apa tujuannya. Dan sampailah di sebuah pohon besar, sang penculik menyuruh Lisa untuk menunggu selama beberapa menit sebelum ia boleh pergi. Lalu si penculik pun meninggalkan Lisa di sana. Lisa mulai membuka penutup matanya dan melihat pohon besar yang ada di hadapannya. Melihat penculik yang telah pergi, Lisa langsung menyelamatkan dirinya dengan berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah rumahnya. Namun si penculik mulai berubah pikiran. Ia kembali mencari Lisa, namun tidak dapat menemukannya. Di saat itulah Lisa berhasil sampai ke rumahnya. Di dalam rumahnya ternyata nenek dan kekasih neneknya telah menunggu. Di saat Lisa mengatakan bahwa ia telah diculik dan diperkosa, sang nenek dan kekasihnya tidak mempercayainya dan langsung menelpon polisi. Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa cucunya telah kembali pulang. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut meminta agar Lisa dapat dimintai keterangan perihal penculikannya. Hingga sampailah Lisa ke kantor polisi. Setelah ditanyai beberapa pertanyaan, Lisa memberikan keterangan kepada polisi tersebut dengan detail mengenai penculikan yang telah dia alami. Namun mendengar hal tersebut, sang polisi pun juga tidak mempercayainya karena ia tidak terlihat depresi sedikit pun. Pak polisi pun memanggilkan temannya untuk menginterogasi Lisa. Setelah Lisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh ibu polisi secara detail,
Ibu polisi pun juga tidak mempercayai bahwa Lisa telah diculik dan perkosa, sehingga Lisa pun menangis karena tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Di lain tempat, beberapa detektif sedang mengadakan sebuah rapat mengenai sebuah kasus di mana si pelaku menculik, memperkosa, dan membunuh korbannya lalu membuang mayat korban. Dan ia telah melakukan kejahatannya berkali-kali, namun polisi belum dapat menangkapnya karena kurangnya informasi dan bukti. Ibu polisi yang sebelumnya menginterogasi Lisa melaporkan kasus Lisa pada salah satu detektif tersebut yang bernama Larry. Larry yang melihat Lisa pun langsung menemuinya, menanyakan kejadian yang menimpa Lisa dan mengatakan bahwa ia mempercayainya. Lalu Lisa pun mulai menceritakan semuanya, mulai dari mobil yang berwarna hitam, jok mobil yang berwarna merah, tulisan Magnum pada dashboard mobil, karpet hijau saat menaiki tangga, dan dia menghitung sebanyak 22 tangga untuk sampai ke sana. Pelaku berkulit putih, bertangan kidal, dan terdapat sepatu kets di dalam ruang kamar mandi yang berlogokan kanguru, dan lain-lain sebagainya. Mendengar semua hal yang diceritakan oleh Lisa, Larry pun mempercayai semua kejadian tersebut, dan ia mengarahkan Lisa untuk melakukan hipnosis serta meminta izin kepada nenek Lisa. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah kekasih neneknya, dan melarang Lisa untuk melakukan hipnosis tersebut, karena mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi menimpa Lisa. Karena tidak mendapatkan izin dari kekasih nenek Lisa, maka Larry pun menyampaikan hal tersebut kepada Lisa. Di saat itulah Lisa mulai menangis. Larry yang ingin melindungi Lisa bertanya tentang ada apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarganya. Lisa pun menceritakan semua bahwasanya Morris atau kekasih neneknya telah mencabulinya selama ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Larry pun langsung menangkap Morris dan membawanya ke kantor polisi. Sedangkan nenek Lisa hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata sedikit pun. Maka Larry pun membawa Lisa untuk tinggal bersama partner kerjanya untuk sementara waktu saat menyelidiki kasus ini. Esok harinya, Larry mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ditinggalkan Lisa di tempat kejadian ia diculik, yaitu di rumah tersangka penculikan. Dan Lisa pun memberitahukan semuanya, mulai dari sidik jari yang ia tinggalkan di rak handuk hingga sampai bekas noda darah yang ia tempelkan di kursi mobil si penculik. Saat itu Larry mulai berpikir bahwa penculik Lisa adalah orang yang sama dengan orang yang telah membunuh beberapa wanita yang menjadi tersangka pada kasus pembunuhan berantai yang sedang mereka selidiki. Namun atasannya tidak mempercayai hal tersebut, tapi Larry masih bersikeras untuk menyelidikinya. Akhirnya sebuah bukti muncul dengan keluarnya hasil laboratorium yang menyatakan bahwasannya serat karpet merah yang menempel pada baju Lisa hasilnya sama dengan serat karpet merah yang ditemukan pada semua korban pembunuhan yang telah ditemukan sebelumnya, yang membuktikan bahwa pembunuh berantai adalah orang yang telah menculik Lisa. Akhirnya atasan Larry mulai mengerahkan semua dukungan terhadap Larry. Besoknya Larry mulai mengajak Lisa untuk menyisir jalan yang ia ingat selama ia diculik, agar mereka dapat menemukan tempat tinggal si pelaku. Walaupun Lisa tidak mengingatnya, namun mereka terus berusaha hingga akhirnya mereka sampai ke tempat di mana Lisa dibebaskan setelah ia diculik. Lalu semua tim dikerahkan untuk mencari si pelaku, yaitu setiap orang yang mengendarai Dodge Magnum berwarna hitam akan dicurigai sebagai tersangka. Hingga sampai pada salah seorang detektif yang menemukan si pelaku. Ia pun meminta fotonya agar dapat ia bawa ke kantornya untuk diperlihatkan pada Lisa. Saat sampai di kantor polisi, di sana telah ditemukan 6 calon tersangka yang memiliki mobil yang serupa dengan tersangka asli. Larry pun menyuruh Lisa untuk menunjuk siapakah tersangka yang telah menculik dirinya, dan ia pun menunjuk satu foto dengan sangat yakin tanpa memiliki keraguan. Akhirnya si pelaku ditangkap saat ia keluar dari sebuah tempat makan, dan ia ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun. Salah seorang polisi mengecek jok yang ada di dalam mobil tersangka dan ternyata benar. Di sana ada bekas darah yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh Lisa saat ia sebelumnya diculik. Dan Larry bersama rekannya langsung pergi ke tempat tinggal si penculik. Di sana ia menemukan semua bukti yang sebelumnya telah disampaikan oleh Lisa, dimulai dari karpet hijau yang berada di tangga, 22 anak tangga saat melangkah ke atas, jepit rambut bekas rambut Lisa yang sebelumnya sengaja ia tinggalkan, sidik jari pada cermin yang terdapat di toilet, dan sepatu kets yang memiliki lambang kanguru. Itu semua sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Lisa sebelumnya secara detail, dan ia dapat mengingat semuanya. Si penculik pun langsung diberikan foto para korban yang telah ia bunuh sebelumnya. Di
Di sana pun ia mengakui bahwasanya kesalahan terbesarnya adalah saat ia melepaskan Lisa, yang membuat ia akhirnya tertangkap. Di sana ia mengakui bahwa Lisa berbeda dengan semua korban yang telah ia bunuh. Lisa adalah seseorang yang istimewa, maka dari itu akhirnya ia memutuskan untuk melepaskannya. Larry pun langsung memberitahu kepada Lisa bahwasanya si pelaku penculikan telah tertangkap. Lisa pun langsung menangis karena ia sangat bersyukur bahwa masih dapat hidup setelah menghadapi ujian dan cobaan yang dia hadapi. Larry sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah dilakukan oleh Lisa. Begitu juga dengan tim Larry, terutama atasannya yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena akhirnya mereka dapat memecahkan kasus pembunuhan yang telah tertunda selama 6 bulan sebelumnya. Di akhir cerita, Lisa dijemput oleh bibi dan pamannya yang sangat menyayanginya, dan sebelumnya tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh keponakannya tersebut. Namun sekarang mereka telah mengetahui dan akhirnya mereka mengajak Lisa untuk tinggal bersamanya, dan akhirnya ia pun dapat menjalani hidupnya dengan layak seperti remaja pada umumnya. Dan demikianlah kisah haru dari seorang korban penculikan yang akhirnya dapat selamat dan menjadi saksi kunci untuk penangkapan pelaku kejahatan tersebut. Oke, sekian dulu bedah jalan cerita film kita kali ini, and see you on the next video.